an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh asatidz rahimakumullah, dalam surat Yasin yang biasa dibaca pada saat-saat kita mendoakan almarhumin seperti sekarang ini, teriring puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan tentang seorang wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Ada seseorang yang berusaha. Dalam tafsir disebutkan usaha ini adalah usaha untuk mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah taala, mengikuti para nabi. Kemudian ia meninggal dunia, lalu Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qila dkhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah engkau ke surga. Beberapa hari yang lalu kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi kemudian Allah taala turunkan melalui baginda Nabi perintah salat kepada kita semua. Sesungguhnya hadiah terbesar Isra dan Mi'raj salat benar, tetapi ada lagi bersama hadiah salat itu, yaitu kembalinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kita semua. Jadi baginda Nabi sudah melewati tahapan 7 langit, melewati tingkatan-tingkatan surga sampai di Sidratul Muntaha. Saya kalau memberi pengajian Isra Mi'raj di beberapa tempat sering saya tanya ibu dan bapak, kalau ibu dan bapak sudah sampai ke surga, mau kembali lagi ke dunia? Gitu. Umumnya menjawab tidak, kecuali mungkin di majelis sekarang ini. Kalau di majelis ini ibu dan bapak sampai ke surga, mau kembali lagi ke dunia? Ya. Bingung. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai jauh ke tingkatan yang bahkan malaikat Jibril pun alaihissalam kalau melangkah lebih jauh lagi, sayap beliau akan terbakar. Jadi baginda Nabi sudah melewati seluruh tahapan itu, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk kembali lagi ke tengah-tengah kita semua, membawa perintah sholat. Kemudian bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Mengapa? Karena bukan surga namanya kalau kita tidak menetap ke dalamnya atau bersamanya dengan orang-orang yang kita cintai. Bukan surga namanya kalau kita masuk ke dalamnya tanpa orang-orang yang kita cintai. Itulah mengapa. Jadi bahagia itu bukan bahagia sendirian, bahagia itu ya bahagia bersama. Itulah mengapa dalam surat Az-Zumar, orang yang bertakwa dan orang kafir, kedua kelompok ini sama-sama dipaksa untuk masuk ke surga atau neraka, digiring dengan paksa. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir itu dipaksa untuk masuk neraka. Kita bisa paham kalau orang kafir tidak mau masuk neraka karena itu dipaksa. Tetapi ternyata orang bertakwa juga mesti dipaksa juga masuk surga. Mestinya kalau pintu surga dibuka, bismillah silahkan memasukinya, kita akan bersegera berlomba dan berlari. Ternyata tidak. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar, orang bertakwa pun mesti dipaksa. Alhamdulillah minasyaitonir wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Siqa dalam bahasa Arab artinya digiring dengan paksa, digunakan untuk binatang buas atau tawanan perang, karena keduanya sama-sama tidak mau masuk kandang atau masuk penjara. Ternyata orang bertakwa juga tidak mau masuk surga, harus dipaksa. Kok bisa? Dalam tafsirnya karena mereka tidak ingin masuk surga tanpa orang-orang yang mereka cintai.
tidak ingin masuk surga tanpa kedua orang tua mereka. Sehingga dalam Al-Quran, ayah saya misalnya mengisahkan, Allah Ta'ala itu akan susulkan orang-orang yang soleh dari keluarganya bersama seorang yang berhak masuk surga itu. Imam Ghazali misalnya mengisahkan ketika ada seorang hamba diperintahkan masuk surga, dia bertanya, di mana keluargaku, di mana saudara-saudaraku? Disampaikan kepadanya, amal mereka belum mencukupi. Kemudian hamba ini berkata, tapi aku dahulu beramal untuk mereka juga ya Allah. Aku ini bisa beramal juga karena mereka juga ya Allah. Misalnya kalau ada seorang suami bisa iktikaf di masjid, itu karena ada istrinya yang merawat anak-anaknya di rumah misalnya, atau sebaliknya. Jadi semua amalan kita ini pasti karena ada bantuan orang lain, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang kita perbuat. Karena itulah orang bertakwa yang dalam surat Yasin diperintahkan masuk surga, qila dukhulil jannah. Kemudian ia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Andai kaumku tahu, andai keluargaku tahu. Karena ia tidak ingin masuk surga tanpa kaumnya, tanpa keluarganya. Dan itu hanya dapat dalam surat Ar-Ra'd dilakukan dengan dua hal, yaitu jannati adnil lati yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad. Surga-surga Aden yang masuk ke dalamnya hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh bersama pasangan-pasangan mereka, ayah-ayah mereka, dalam bentuk plural, bentuk jamak. Jadi bukan hanya bersama ayah, tapi bersama ayah-ayah mereka. Dalam tafsir disebutkan bersama ayah, kakek moyang, dan seterusnya. Lalu dzurriyyatihim bukan hanya pada anak-anak, tetapi juga anak cucu keturunan. Semua bisa berkumpul di surga Aden. Syaratnya dua. Satu, waman solaha, yaitu yang mengisi hidupnya dengan amal soleh. Dan yang kedua, salamun alaikum bima sabartum, yaitu yang bersabar setelah perpisahan itu. Sabar bukan hanya pada saat kita ditinggalkan. Sabar adalah sabar menjaga silaturahmi, sebagaimana yang Pangarsa sampaikan. Silaturahmi dengan almarhumin kita semua. Apakah berlalu hari kemudian berkurang doa kita, itu berarti berkurang sabar kita. Sabar adalah menjaga doa terus dihaturkan pada almarhumin tiada henti sampai akhir hayat kita. Sebagai yang terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasulullah itu SAW ketika berada di kota Kufah hampir 30 tahun, 25 tahun lebih setelah baginda Nabi wafat. Tapi beliau itu mencelup rambut dengan warna hitam, tapi janggut tidak. Jadi janggut masih memutih. Lalu ditanya, kenapa rambut kepala kok dicelup, janggut disemir ya? Sayyidina Ali menjawab, tidak tahukah engkau, aku masih berduka. Lebih 25 tahun setelah baginda Nabi wafat, setelah Siti Fatimah istri beliau wafat, Sayyidina Ali masih memelihara duka itu. Itu yang dimaksud dengan sabar. Karena itulah malaikat menyampaikan ketika janji pertemuan abadi di surga nanti, salamun alaikum bima sabartum. Salam bagi kalian karena kesabaran kalian menjaga silaturahmi dengan almarhumin kita semua. Nah, kita kumpul sore hari ini, bagian dari menjaga silaturahmi itu tentu bukan hanya pada hari ini, tetapi setiap saatnya, setiap usai sholat kita doakan almarhumin kita semua. Saya termasuk yang sangat ingin menghadiri majlis-majlis tahlil, karena pada saat yang sama selain mendoakan almarhumah, kita juga mendoakan almarhumin kita semua. Menjadi silaturahmi kita juga dengan almarhumin kita, dengan kedua orang tua saya, dengan guru-guru saya, dengan keluarga besar semua. Al-hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatil fil ardin sayyidina hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nuhun kana ageng hapuntenna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin alhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.